Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rahmi Zumaida, saya adalah tim koordinasi pada mata kuliah akreditasi manajemen pendidikan Islam atau sering kita sebut dengan Badan Akreditasi Nasional untuk Sekolah dan Madrasah. Baik, sebelumnya untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dalam ruangan Zoom ini, terima kasih banyak. Sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita ta'aruf dulu ya Bapak Ibu. Mungkin saya belum kenal sama Bapak Ibu di ruangan ini ya. Bu Aklima boleh dibuka videonya biar kita saling kenal. Baik, sekarang ada Pak Rajabil. Silakan Pak Rajabil, kenalan dulu namanya, instansinya apa. Baik. Ini perkenalkan, nama saya Muhammad Rajabil Fahmi. Aslinya tinggal di Buntut, cuma sekarang domisilinya di Grogol. Oke. Kegiatannya di kebun. Di mana Pak? Di kebun. Oke, ya baik. Selebihnya bantu-bantu guru di pesantren. Oke. Berarti semangatnya luar biasa Pak ya. Insya Allah. Manajemen kebun, insya Allah, manajemen pesantren juga insya Allah ada ya. Baik, terima kasih Pak Jabil. Kemudian ada Pak Kafrawi Al-Kausari, silahkan. Ya, baik. Terima kasih. Bapak-bapaknya di warung kopi dua-dua ya. Ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kafrawi Al-Kausari. Saya berasal dari Matang, Dumpang 2. Kesibukan sekarang di ladang, di kebun juga sama kayak Ustaz Rajabil Fahmi. Ya. Terima kasih, Bu. Oke. Berarti sama, apalagi lagi sampingan itu berhadap-hadapan itu kuliahnya ya. Berarti harus semangat itu belajar kelompoknya berdua ya. Ya, benar. Ya. Terus ada Pak Aulia Rahmat, silahkan Pak Aulia Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teaching with Aulia Rahmat, saat ini berdomisili di Luxmoy juga. Kalau kegiatan sehari-hari di YM Luxmoy juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aulia. Kemudian Bu Yunia Nur Hafni, silahkan. Ini sepertinya lagi di luar ya Bu Yunia Nur Hafni. Iya Bu, lagi di tempat pesta ini, sekarang mau pulang ke rumah. Wah, gimana ini mau kuliah, mau ada pesta. Itulah jadwal kita hari Sabtu ya. Untung lagi garing. Ya, silahkan kenalan dulu Bu Yunia. Perkenalkan, nama saya Yunia Nur Hafni. Saya tinggal di Subo Rayu. Ya, kegiatannya apa sekarang Bu? Tempat tugas di Min 8 Aceh Utara. Oke, Min 8 Aceh Utara. Guru atau kepala sekolah? Guru honor, Bu. Oke, ya, alhamdulillah ya. Kemudian Bu Cut Rahmi Juwita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmi Juwita, tempat tinggal di Tepin Punti. Kemudian kegiatan sekarang di Min 8 Aceh Utara, Bu. Min 8 Aceh Utara ya. Sudah lama berarti di Min 8 Aceh Utara, Bu Rahmi Juwita? Belum, Bu. Baru 2 tahunan lah. Berarti fresh graduate ya? Iya. Oke, sekarang Bu Aklima aja. Nah, Aklima aja namanya. Silakan Bu Aklima, silakan. Ya, terima kasih Bu. Nama saya Aklima. Saya alumni dari USU, jurusan Sastra Jepang. Wah, hebat. Ya. Silakan lanjut. Untuk saat ini saya mengajar di SMK Negeri 6 Luxmawe, Bu. Saya berdomisili di Cunda, tepatnya di Desa Menasah Masjid.
baik. Berarti ini banyak sekali kumpulan-kumpulan orang yang berkualitas dari berbagai kalangan ya. Insya Allah dari satu ilmu masuk kepada ilmu yang lain, saling menambahkan, saling berbagi. Begitu juga saya terhadap Bapak Ibu dan Bapak Ibu terhadap saya. Kemudian ada Pak Zulfirman T. Ismail. Ini fotonya belum ada nampaknya Pak Zulfirman. Silakan Pak Zulfirman T. Ismail. Baik, alhamdulillah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfirman, alumni Tarbiyah Tadris Bahasa Arab Bu di IAIN Luxmoy. Oh, baik, Tadris Bahasa Arab. Ya, silakan lanjut. Sekarang saya mengajar di pesantren tradisional di Palu Gading, Bu. Palu Gading ya, Bapak. Udah berapa lama di situ mengajar? Lebih 5 tahun, Bu. Oh, Masya Allah ya. Baik ya Bapak Ibu, alhamdulillah kita udah dalam sesi kenalan, taruh. Kalau saya udah memperkenalkan diri tadi, saya diminta tolong diberikan amanah untuk memberikan pada mata kuliah ini. Jadi artinya bukan berarti saya mahir dalam bagian mata kuliah ini, hanya saja kebetulan saya sudah duluan curi start untuk mengambil gelar doktor untuk bisa berbagi ilmu sama Bapak Ibu semua. Nah, saya juga berharap Bapak Ibu di sini juga bisa berbagi ilmu kepada saya dan kita semua. Artinya kalau udah ada ilmu kita sama-sama berbagi. Siapa yang tahu ini tentang ini silahkan kita diskusi di sini ya. Baik, ini saya izin matikan video untuk presentasi karena sinyal saya agak jelek. Nah, untuk yang pertama ini saya akan men-share screen dulu RPS kita supaya Bapak Ibu tahu apa sih sebenarnya yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, kita ada 16 kali pertemuan dan saya diamanahkan oleh Pak Zulfikar Ali Butuh sebagai Ketua Koordinator mata kuliah ini. Dari pertemuan 1 hingga pertemuan 8 Bapak Ibu. Jadi selama daring Bapak Ibu bersama saya, nanti ketika luring Bapak Ibu akan dilanjutkan oleh Pak Zulfikar Ali Butuh sampai final. Jadi saya hanya sampai ujian tengah semester. Baik, yang pertama adalah pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pengantar akreditasi sekolah atau madrasah. Ini ya hanya sebatas perkenalan, makanya kita nggak perlu waktu lama sebenarnya untuk ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga sudah lebih paham sepertinya tentang kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah dan madrasah. Kemudian pada pertemuan kedua nantinya Bapak Ibu kita akan berdiskusi atau mempelajari tentang dasar yuridis dari akreditasi sekolah dan madrasah. Kemudian, nah ini udah masuk mulai penugasan, kita misalnya udah masuk kelompok sebenarnya, tapi ini masih diskusi dulu ke arah penugasan. Ini persiapan akreditasi sekolah atau madrasah. Apa aja sih sebenarnya yang harus disiapkan oleh kita semua untuk menghadapi akreditasi di sekolah dan madrasah. Pada pertemuan keempat, kita melaksanakan ujian capaian pembelajaran atau kuis. Nah, kuis ini karena kita daring, jadi saya pakai aplikasi, bisa saja Quizizz. Kemudian banyak aplikasi yang bisa kita gunakan secara online, nanti tinggal Bapak Ibu isi. Jadi bisa saja dikerjakan di mana saja dengan timing waktu. Ada timeless-nya, ada batas waktunya untuk Bapak Ibu mengerjakan kuis tersebut. Jadi kalau lewat dari waktu tersebut maka akan ditutup dan tidak bisa dikerjakan ya Bapak Ibu ya. Sebagai kontrak kuliah kita hari ini. Baik, kemudian pertemuan kelima ini udah masuk diskusi kelompok. Nanti Bapak Ibu bisa mempresentasikan instrumen akreditasi sekolah dan madrasah. Kemudian ada juga membahas telaah instrumen akreditasi sekolah madrasah. Yang sesi 1, dia kan banyak tuh telaahnya. Kemudian pada pertemuan ke-7 sesi 2-nya. Dan pertemuan ke-8 adalah sesi 3-nya. Ini benar-benar mentelaah tentang akreditasi sekolah dan madrasah. Nah, pada pertemuan ke-9-nya, insya Allah kita ini pertemuan terakhir untuk bersama saya, yaitu di ujian tengah semester. Ini nggak lama loh, sebentar aja udah langsung UTS rasanya itu. Langsung perpisahan kita Bapak Ibu ya. Baik ya. Kita lanjut untuk
presentasi. Oh, ada tamu baru ini. Ada Pak Ramli, ada Pak Baihaki baru masuk ini. Silakan Pak Ramli kenalan dulu. Selamat bergabung Bu. Ini baru sinyalnya baru apa? Baru maksimal sinyalnya Bu. Iya, nggak apa-apa. Saya kan belum kenal sama Bapak. Silakan kenalan dulu Pak Ramli. Silakan nama. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Ramli, tinggal di Panggoy. Tempat tugas di daerah Darul Ulum Gunung Putih. Asal S1 dulu di Malikul Semawet, lulusan tahun 2009. Ya, berarti udah lama jadi alumni ya Pak, karena udah waktu masih STAIN ya. Baik, selanjutnya Pak Baihaki silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baihaki, alamat di Cunda, Nasah Masjid. Alumni IAIN Lusmawe, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Oh iya, sama tadi sama Ustadz Zulfirman sepertinya ya, Bahasa Arab. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan langsung ke materi kita ya Bapak Ibu ya. Nah, saya share screen. Baik, Bapak Ibu semua, ini adalah materi kita hari ini, yaitu tentang manajemen akreditasi lembaga pendidikan Islam. Bapak Ibu, selama penyampaian nanti ke depannya, selama saya menerangkan dan menjelaskan PowerPoint yang telah tampil di layar Bapak Ibu semua, jika ada yang mau bertanya atau berdiskusi, saya tidak berkeberatan untuk penambahan wawasan dan ilmu kita bersama ya Bapak Ibu ya. Boleh dibilang Bu, saya mau bertanya nih, boleh sebelum slide-nya berlanjut? Oh boleh, dengan senang hati. Oke, baik kita mulai. Nah, ini dia. Yang pertama adalah kita pengantar tentang akreditasi sekolah dan madrasah. Ada BAN SM namanya. Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah. Kenapa di SM? Kenapa enggak madrasah aja? Kenapa enggak sekolah aja? Karena di Indonesia ada dua sistem, ada dua payung istilahnya. Yang satu di bawah Kemendikbud, kemudian kalau di kita Dinas Pendidikan. Nah, kemudian kalau bagian kami yaitu di Kementerian Agama, yaitu di Pendidikan Tinggi Islam Diktis, dan langsung ke madrasah. Itu yang membedakan kita. Jadi setiap yang di bawah Kementerian Agama pasti disebut madrasah, kepala madrasah, guru madrasah, kepala sekolah, guru sekolah. Nah itu, jadi sudah ada yang membedakan pada zaman ini. Kemudian apalagi siswa. Kalau dulu kita sering menyebutnya siswa. Kalau sekarang bukan siswa lagi ya Bapak Ibu ya, tapi peserta didik. Jadi udah ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang memang harus kita sesuaikan sesuai dengan zamannya saat ini. Nah, ini adalah logo dari BAN SM dengan mutunya mereka adalah profesional, terpercaya, dan terbuka. Kenapa dikatakan profesional, terpercaya, dan terbuka? Karena ini amanah besar. Mereka harus bersikap luar biasa. Memang mereka juga harus bersikap adil, artinya bukan berarti oh ini daerah tempat saya lahir, oh ini sekolah saya dulu sifat asesornya dan saya harus membantu mereka ini, bukan berarti begitu. Tapi kita memang benar-benar melihat kondisi real di lapangan, bagaimana sih mereka bisa diangkat akreditasinya atau meningkat akreditasinya. Kemudian terpercaya. Nah, mereka punya amanah, asesor punya amanah. Sebenarnya apa yang harus mereka lakukan supaya hasil dari akreditasi, hasil visitasi ke lapangan itu benar-benar maksimal.
Tidak ada kong kali kong antara kau dan aku. Begitu Bapak Ibu. Tanyo kan menyurung Aceh. Biasa pemulia jamit cacat. Jadi waktu sampai asesor kalau dulu tuh kalau misalnya belum waktu luring belum COVID. Ayo Pak, silakan kita makan dulu di ruang makan itu udah disediai. Kita ayo Ibu ada minumannya bla 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 itu pemulia jamenya. Jadi sudah ada agak aduh udah segan ini, udah banyak kali ini di inilah itulah. Nah, tapi sekarang tidak. Sekarang semua sistem berbasis aplikasi, malah dengan Zoom kita divisitasi itu memang benar-benar mau dilihat. Ini ada datanya begini datanya. Kalau nggak ada. Jadi benar-benar dilihat apakah Anda institusi Anda atau sekolah dan madrasah Anda itu layak untuk mendapatkan akreditasi. Kemudian terbuka penilaiannya benar-benar jelas. Untuk mendapatkan akreditasi yang bermutu demi pendidikan yang bermutu. Nah, pertanyaannya, saya mau nih nanya sama Bapak Ibu semua, siapa yang bisa bantu saya? Apa sih akreditasi itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ramli. Menarik sekali mengenai akreditasi di mana sebab pendidikan hari ini tanpa ada terakreditasi tentunya pendidikan tersebut tidak diakui. Ya. Salah satunya tidak bisa mengikuti dan sebagainya. Ini salah satu syarat. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan yang bahwa di mana hari ini untuk sebuah pendidikan yang apalagi selama ini kan online. Nah, bagaimana sistem dalam penilaian itu supaya maksimal? Karena memang kita melihat untuk administrasi oke secara digital, tetapi pelaksanaan di lapangan tidak maksimal. Apakah itu berpengaruh kepada nilai? Iya. Baik, ini Pak Ramli jawabannya saya simpan ya ke nanti ya Bapak ya. Ini saya tampung dulu pertanyaannya. Jadi nanti saya akan jawab. Tapi tolong diingatkan Pak Ramli ya. Kenapa? Karena ini kita masih di proses akreditasi. Insya Allah akan saya jawab. Tapi tolong diingatin. Baik. Bapak Ibu, sebelum kita menjawab pertanyaan Pak Ramli, saya mau diskusi nih sama Bapak Ibu. Siapa bisa memberikan pendapatnya apa sih sebenarnya akreditasi itu? Untuk apa sih akreditasi? Oke, Pak Rajabil, silakan. Oke, baik. Sedikit ingin berbagi tentang apa sih akreditasi, kenapa akreditasi itu begitu penting. Yang pertama, akreditasi ini salah satu hal atau evaluasi yang menunjukkan sebuah lembaga itu berkualitas. Apabila dia mendapatkan akreditasi A, maka kualitasnya itu sudah sangat bagus, istimewa. Apabila akreditasinya B, itu sudah baik, namun harus ditingkatkan lagi. Apabila akreditasinya C, ini baru masih banyak perbaikan yang harus dilakukan untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik. Jadi hari ini pandangan lembaga pendidikan dan masyarakat bahwa akreditasi ini sebuah parameter yang menunjukkan kualitas sebuah lembaga pendidikan. Walaupun yang terjadi di lapangan bisa jadi ada sistem orang yang mengakal-ngakali, artinya untuk mendapatkan akreditasi bagus dia akan melengkapkan segala kebutuhan borang yang disiapkan, kebutuhan borang. Ada juga memang lembaga pendidikan memang sudah bagus, kualitas bagus, sarana lengkap, semuanya lengkap, baik dari ADM-nya maupun dari semua yang diminta untuk penilaian akreditasi. Dan akreditasi ini juga salah satu pendukung dan kemudahan sebuah lembaga dalam mencari bisa dikatakan bantuan lah. Bantuan, misalkan apakah itu bantuan untuk peningkatan mutu pendidikan yang ada di sekolah tersebut, bisa juga baik itu sarana berbentuk bangunan maupun sarana dalam artian alat-alat untuk mendukung pembelajaran. Mungkin itu sedikit dari saya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rajabil. Penjelasannya sangat dijabarkan dengan detail ya, Bapak. Ada lagi selain Pak Rajabil, ada yang mau menyampaikan? Silahkan, Ibu-ibu. Saya, Bu. Ya, Bu, boleh bertanya Bu.
Oh, boleh silakan. Mungkin nanti bisa juga dijawab dari kawan-kawan. Ini kan kalau di di Aceh lah khususnya, selain akreditasi sekolah, madrasah, ada juga namanya akreditasi dayah. Iya, benar. Nah, sedangkan akreditasi yang tadi kita sebutkan semuanya lembaga pendidikan formal dan itu berada di bawah PT Ban PT. Sedangkan hari ini yang namanya akreditasi dayah itu berada di Majelis Akreditasi Dayah atau Badan Akreditasi Dayah yang berada di luar Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Ini sepengalaman kita, ini kenapa bisa terjadinya perbedaan? Kenapa tidak di bawah Ban PT juga? Dikarenakan secara ijazah bisa katakan ijazah dayah ini pun bisa digunakan untuk masuk universitas, bahkan bisa untuk sekolah yang di luar negeri, misalkan ke Mesir, lebih ke agamanya lah. Nah, kenapa bisa jadi dia ini di luar Ban PT? Atau ada hal yang mungkin Ibu bisa share untuk kami atau kawan-kawan? Terima kasih. Oke, baik ya. Bapak Ibu, yang pertama saya jawab dulu pertanyaan Pak Ramli tadi. Penilaian zaman sekarang, apalagi udah COVID, jadinya memberikan ide dan cemerlang tentang teknologi informasi yang harus dikembangkan. Bagaimana sih sebenarnya visitasi yang bisa dilakukan agar tidak mencurangi asesi. Asesi itu orang yang dinilai. Artinya apa? Asesor tidak rugi, asesi juga tidak rugi. Bagaimana caranya? Maka asesmen lapangannya menggunakan secara daring, yaitu via Zoom, Bapak Ibu. Apa yang harus dilengkapkan oleh asesi? Yang dilengkapi oleh asesi adalah data-data konkret terkait, data-data asli terkait, data-data real terkait akreditasi sekolah. Apa yang diminta? Sarana dan prasarana, apa saja buktinya? Silahkan, ada beberapa standar yang harus kita penuhi. Seperti tadi, misalnya sarana prasarana penilaiannya untuk 2 tahun ini kan udah baru kan cuma 10%. Yang dilihat ruang MKS, ruang ini, ruang itu. Maka dilihatlah kebutuhan 10% itu tercukupi atau tidak. Jadi Pak Ramli secara tidak langsung, sebenarnya Badan Akreditasi Nasional, baik perguruan tinggi, baik sekolah dan madrasah, telah mempersiapkan memang secara daring. Nah, bagaimana dengan kondisi lapangan? Biasanya Pak Ramli itu diadakan live Zoom juga. Misalnya asesornya ini udah bukan nggak percaya ya. Nanti kadang gini asesornya ngomong, Pak Ramli, saya mau lihat lab komputernya di sekolah Pak Ramli ada nggak katanya. Pak Ramli jawab, oh ada. Mana? Coba buktikan. Ini videonya. Rupanya video orang yang diambil. Nggak mau. Jadi dia mau live Zoom, artinya kita bawa HP kita, ditunjukkan segala ruangan yang ada di sekolah atau madrasah tersebut. Itu Pak Ramli yang saya ketahui. Nah, untuk para Jabil, kita beda Pak Razabil, kalau Ban PT itu untuk perguruan tinggi, Ban SM itu untuk sekolah dan madrasah, sedangkan tadi satu lagi adalah untuk dayah. Memang beda, kenapa? Karena kemampuan dan rumpun ilmunya juga beda Bapak. Contoh, Ban PT itu yang mampu atau yang dapat menjadi asesornya supaya penilaiannya jadi terpercaya, profesional, itu adalah orang-orang yang punya rumpun ilmu yang sesuai. Contoh, saya misalnya rumpun ilmunya matematika. Berarti memang diminta keahlian matematika. Apakah itu saja cukup? Tidak. Syaratnya adalah dia usahakan harus sudah minimal doktor. Selain itu cukup. Kalau dokter pendidikan matematika, belum cukup. Harus punya pengalaman, pernah berkecimpung di lembaga penjaminan mutu. Nah, itu untuk syarat menjadi asesor di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Lalu bagaimana dengan Ban SM? Kalau Ban SM adalah Badan Akreditasi Nasional untuk sekolah dan madrasah, apakah syaratnya harus doktor? Tidak. Syaratnya magister dan memahami segala aturan. Apakah syaratnya harus pernah di lembaga penjaminan mutu? Tidak.
Nah, jadi semua aturannya sudah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Artinya kalau Ban PT kan memang kebutuhannya itu jelas, Pak. Yang dilihat adalah institusi, memang harus kampus, orang yang udah paham benar-benar bagaimana sistem penjaminan mutunya, bagaimana middle management di pengelolaan di kampus itu. Nah, kalau di madrasah, kalau misalnya kepala sekolah boleh daftar, bisa. Karena dia udah tahu manajemen di sekolah itu bagaimana. Tetapi pertanyaan saya, apakah orang yang sudah ahli di asesor ban PT, ahli di asesor ban SM, sudah pasti ahli di dayah? Belum. Belum tentu, Bapak Ibu. Kenapa? Dayah itu ilmu spesifik yang beda dengan ilmu lain. Kita bisa berani pastikan, insya Allah, dayah itu hanya di Aceh, dominan hingga 100%-nya hanya ada di Aceh. Sedangkan saya yang domisili di Takengonas saja, itu untuk dayah itu tidak mendomisi sampai 100%, enggak. Tapi kita yakinkan bahwasanya di Aceh hampir ada, setiap daerah ada dayah. Nah, itu mengapa masing-masing kebijakan dibedakan untuk akreditasi dayah, dibedakan untuk akreditasi sekolah dan madrasah, dan akreditasi perguruan tinggi. Mungkin itu ya Pak Rajabil ya, dan Pak Ramli. Kita lanjut, sebenarnya apa sih sebenarnya pengertian dari akreditasi? Ini Bapak Ibu. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan. Nah, tadi Pak Rajabil juga ada lihat, itu suatu penilaian, bahwasannya dikatakan suatu suatu sistem pendidikan itu, satuan pendidikan itu dia layak atau enggak sih dapat nilai. Nah, layak enggak dia dapat A, atau bagaimana nantinya kalau misalnya tidak dinilai gitu. Jadi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, kelayakan program atau satuan pendidikan ini sebagaimana dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 2. Ayat 22. Jadi ini adalah salah satu rujukan kita untuk melaksanakan akreditasi, baik akreditasi perguruan tinggi maupun akreditasi sekolah, madrasah, dan dayah. Baik, selanjutnya akreditasi sekolah atau madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Kegiatan akreditasi ini diharapkan menjadi pendorong dan dapat menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan pendidikan dan memberikan arahan untuk melakukan penjaminan mutu di sekolah atau madrasah yang berkelanjutan serta terus berusaha mencapai mutu yang diharapkan. Jadi, diharapkan ini apa? Dengan adanya akreditasi di setiap satuan pendidikan, maka akan terlihat juga mutu dari satuan pendidikan itu. Siapa sih satuan pendidikan itu? Sekolah atau madrasah. Cocok nggak? Layak nggak sekolah itu? Nah, contohnya gini aja, kita sebagai orang tua, Bapak Ibu, kalau bisa memasukkan anaknya ke sekolah, maka yang kita lihat itu apa sih akreditasinya? Anak saya kalau sekolah di situ gimana? Dapat ilmunya maksimal nggak ya? Nah, setelah itu anak saya bisa belajar dengan bagus nggak ya? Nah, itu. Jadi ini kebutuhan dari akreditasi sudah sangat jelas sekali. Baik, kita lanjut. Apa aja pedoman dari akreditasi? Nah, ini dia. Ini yang harus kita ketahui. Pedomannya adalah acuan ban SM provinsi dan dalam pelaksanaan akreditasi di sekolah ataupun madrasah. Kemudian acuannya apa? Agar setiap satuan pendidikan menyiapkan diri memenuhi pelaksanaan akreditasi. Kan nggak mungkin yang mau diakreditasi madrasah ini, yang mau diakreditasi sekolah ini. Nggak mungkin orang lain yang buat pelaksanaan akreditasinya, kita dong yang melengkapi data-data dari akreditasi tersebut. Yang ketiga, acuan dalam evaluasi program-program sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan. Ini yang dimaksud tadi, bahwasannya dengan dilakukannya akreditasi, maka artinya kita mengevaluasi apa yang sudah kita laksanakan di sekolah, apa yang sudah kita laksanakan di madrasah,
Meningkat nggak kualitas pendidikan di sekolah atau madrasah kita itu gara-gara program-program tersebut? Kalau nggak meningkat, artinya akreditasinya tidak ada apa-apanya, ini turun. Tapi kalau meningkat, maka melalui evaluasi ini berarti kualitas pendidikan itu sukses melalui program-program sekolah atau madrasah yang diberikan. Nah, kemudian akreditasi ini sebagai alat manajemen dalam merencanakan, melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut dalam meningkatkan kualitas. Kemudian kita masuk ke dalam pengertian dan landasan hukum akreditasi sekolah dan madrasah. Ini siang-siang saya ceramah-ceramah ya. Jadi bagaimana jadwalnya ini siang Bapak Ibu. Tadinya saya mau menggabungkan unit ini dengan yang jam 8, cuman pas saya lihat jadwal Bapak Ibu di jam 8 ada mata kuliah. Jadi saya nggak berani menggabungkannya. Nah, apa itu pengertian akreditasi? Tadi udah dibahas, akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program atau satuan pendidikan berdasarkan Sisdiknas nomor 22. Nah, kemudian pengertian sekolah akreditasi sekolah dan madrasah juga tadi sudah saya jelaskan bahwasannya akreditasi sekolah atau madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Apa tujuan akreditasi? Nah, tujuan akreditasi yang pertama, memberikan informasi tentang layak nggak sekolah ini, layak nggak madrasah ini. Ini yang saya katakan tadi. Ketika kita memasukkan anak ke sekolah, kita akan menilai akreditasi sekolah itu bagaimana. Layak nggak anak kita masuk di situ. Karena kebutuhan masing-masing individu itu berbeda. Kemudian memberikan pengakuan peringkat kelayakan, memetakan mutu pendidikan berdasarkan SMP. Kita akan melihat dengan akreditasi yang baik, berarti kita berharap mutu pendidikannya baik. Saya tidak berani mengklaim apakah dengan akreditasinya bagus, berarti mutu pendidikan bagus. Tetapi dengan akreditasi bagus, maka mutu pendidikan diharapkan bagus. Ada kalimat diharapkan bagus, diharapkan baik. Karena seperti yang kita ketahui sistem akreditasi ini harus benar-benar diawasi dengan maksimal supaya tidak ada terjadi kecurangan penilaian untuk kedepannya. Makanya tadi mutu mereka adalah profesional, terbuka dan terpercaya. Kemudian yang keempat, memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan atau stakeholder sebagai bentuk akuntabilitas publik. Apa saja manfaat dari hasil akreditasi? Ada beberapa manfaat yang menjadi hasil akreditasi ini. Yang pertama apa? Acuannya dalam meningkatkan mutu dan rencana pengembangan sekolah. Jadi kalau di institusi itu Bapak Ibu, kalau di kampus, setiap akreditasi yang meningkat, artinya kucuran dana dari dari kementerian, itu juga akan bertambah. Contoh misalnya akreditasinya C naik ke B, maka peningkatan sumber dananya akan juga meningkat. Tapi apakah di sekolah atau madrasah itu belum tahu. Tadi saya diskusi sama kelas yang pagi jam 8, katanya kalau di madrasah itu nggak ada Bu peningkatannya. Saya nggak tahu kenapa, tapi kalau di sekolah ada tadi yang di sekolah Ibu dari SMK berapa, ada nggak kira-kira peningkatan kucuran dana ketika akreditasinya meningkat? Bu apa tadi ya? Bu Aklima ya kalau nggak salah saya ya. Atau Bu Sri Molina tadi. Yang dari mana tadi ya? Yang dari USU SMK berapa tadi? Iya Pak, iya Bu. Aklima Bu. Iya Bu Aklima. Kalau di sekolah Ibu akreditasinya apa sekarang Bu? Alhamdulillah A Bu. Alhamdulillah A ya. Nah pertanyaan saya, apakah berpengaruh akreditasinya itu dengan dana yang masuk Bu? Apakah waktu dulu B itu setara nilai B lah gitu kucuran dananya, kemudian pas naik A malah bertingkat. Ada Ibu ketahui Bu, boleh berbagi pengalaman dengan kita? Boleh Bu. Itu maksudnya dana untuk akreditasinya lagi atau memang dana BOS? Wah, dana BOS Bu, dana pengembangan untuk mutunya sekolah. Kalau untuk dana BOS tidak Bu, itu memang seluruhnya siswa sama ya Bu ya? Iya. Jadi tidak ada penambahan dana biarpun itu akreditasi A. Oke, berarti sama ya ini sama kasusnya dengan madrasah. Saya kira berbeda karena kan
di madrasah tidak ada penambahan dana, udah saya tanya tadi. Iya, benar Bu. Tidak ada juga. Bisa dia ya Bu, pengalamannya biasa di ini penambahan di ketika anak-anak ikut SNMPTN itu. Beda untuk agresi A, B, C beda itu. Oh gitu ya Pak Ramli ya, berarti lebih diprioritaskan Bapak ya. Tapi biasanya kalau untuk di SNMPTN itu sesuai dengan ini aja Bu, kayak kami siapa yang mau milih ada dibatasi pun kuotanya gitu, tidak seluruhnya juga gitu, tidak bebas. Mungkin menurut Pak Ramli kuota untuk akreditasi A orang itu sekian gitu. Iya. Mungkin biasa kalau pengalaman kami itu kalau akreditasi A ada diberikan 60%. Kalau B 40%, kalau C 20% gitu bisa ikut. Oh ya, mungkin itu maksudnya Bu Aklima dari Pak Ramli. Ada kuota khusus untuk SNMPTN yaitu diprioritaskan untuk akreditasi A, kemudian B, C. Jadi semuanya harus berjuang untuk mempertaruhkan nama baik sekolah atau madrasahnya. Sama juga kayak kami di institusi, kami juga harus berjuang supaya ada mahasiswa bisa masuk dengan kualitas yang maksimal. Nah, ini dia di sini kita di manfaat nomor 4 sebagai dukungan dari pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta. Jadi di sini kita ada dukungan baik moral, tenaga, dan dana. Nah ini yang saya tanyakan apakah dapat. Kemudian yang kelima, acuan lembaga terkait dalam mempertimbangkan kewenangan sekolah atau madrasah sebagai penyelenggara ujian nasional. Nah, ini manfaat akreditasi untuk sekolah dan madrasah apa? Baik, silakan Pak Ramli. Ya Bu, tadi apa nama yang nomor 4 tadi? Oke. Di dukungan itu biasanya kita lihat pengalaman kami itu ketika sih untuk mempersiapkan kita itu harus A ataupun B. Di sini ada bahan informasi bagi sekolah madrasah untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga dan dana gitu. Jadi terkait ini kita melihat di lapangan daya pendukung ini kurang karena kenapa ya? Padahal faktor dengan dana tersebut salah satunya. Jadi untuk mendapatkan akreditasi yang baik tentunya harus memaksimal sesuai yang diurutkan di situ. Salah satu seperti lab ataupun hal yang lain. Jadi kami pengalaman kemarin karena lab itu tidak ada, makanya nilai yang kami dapatkan B. Maka saya lihat hal tersebut baik itu pihak pemerintah ataupun pihak lain, disinilah kekurangan kita, tidak ada faktor pendukung. Lebih-lebih kalau kami swasta itu dari pihak pemerintah kalau ke arah bangunan kurang. Kalau kita memang dalam hal lobby kurang. Tidak ada perhatian khusus. Hanya dia membantu cuma dana operasional. Akan lebih dalam hal bangunan ataupun peningkatan lain tidak ada bantuan. Saja Bu. Sehingga kami mengalami ketika akreditasi ini salah satu kendala sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dengan segi anaknya kadang-kadang melebihi dan cuma faktor bangunan ataupun fasilitas yang kurang memadai. Bisa Bu. Baik, ini kita seperti makan buah si malakama ya Pak Ramli ya. Kita nggak ada fasilitas waktu akreditasi kita bilang nih kita curhat kita nggak ada fasilitas, berharap nanti ada perhatian penuh dari pemerintah untuk memberikan fasilitas penuh untuk sekolah atau madrasah kita. Itu yang inginnya. Tetapi kalau kita jujur, malah nanti nilai akreditasinya rendah. Jadi seperti makan buah si malakama ya Pak Ramli ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya. Kami selama ini madrasah kami sudah 15 tahun. Sudah 15 tahun kami madrasah. Tidak ada satupun bangunan yang muncul dari lembaga tersebut, apakah di Kemenak maupun ataupun dari dinas pendidikan, tidak ada satupun bangunan. Tapi kalau kita melihat anak itu minat untuk belajar kuat ke depan kami, sehingga kami hari ini harus belajar di balai-balai begitu, karena tidak ada perhatian khusus baik itu pemerintah. Jadi otomatis kami mengambil sikap dengan bantuan dengan anggaran bantuan anak, bantuan masyarakat.
Dan pemerintah tidak ada program khusus. Malah hampir setiap tahun kita mengajukan tidak ada kepedulian. Itu yang kami alami hari ini. Akan tapi kita itu tuh harus akreditasi A, B, dan C gitu. Sementara fasilitas yang kita gunakan tidak ada bantuan dari pihak pemerintah. Iya, baik. Itulah. Kita berharap ke depannya nanti untuk yang belum terjamah kondisinya, mudah-mudahan pemerintah lebih memperhatikan, Dinas Pendidikan juga lebih memperhatikan daerah-daerah atau sekolah dan madrasah yang belum ada fasilitas maksimal ya Bapak ya. Kita berharap semua. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini manfaat untuk sekolah, yaitu bagi kepala sekolah ini di sini adalah diuji bahwasannya bagi kepala sekolah atau madrasah ini dengan hasil akreditasi itu dinilai loh, oh ini loh kinerja kepala sekolahnya selama ini. Kalau memang akreditasi bagus, berarti selama ini kinerja kepemimpinan kepala sekolah atau madrasahnya bagus, kinerja warga sekolah atau madrasahnya baik. Nah, segala hal juga dapat dinilai dari manfaat dari sekolah dan madrasah. Manfaat bagi guru apa? Ketika guru mendapat akreditasi bagus, ketika sekolah mendapat akreditasi bagus, artinya mereka juga memiliki sarana dan prasarana yang bagus. Artinya apa? Guru secara moral juga senang bekerja di sekolah tersebut, senang bekerja di madrasah tersebut, karena ada kenyamanan dari segi fasilitas, ada kenyamanan dari sarana dan prasarana, sehingga mereka memberikan layanan terbaik untuk siswa. Artinya apa juga? Dari layanan terbaik itu kepada siswa, maka memberikan peningkatan mutu pendidikan yang baik juga. Itu yang kita harapkan. Nah, bagi masyarakat apa? Ini bagi masyarakat ini kan khususnya kita nih orang tua ya Bapak Ibu, kayak seperti saya katakan tadi, apapun cerita orang tua berharap yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, bagi peserta didik apa? Mereka sebenarnya kalau di MI ini secara tidak langsung mereka sebenarnya tidak paham, karena kamu masuk sekolah ini ya, akreditasinya ini apa akreditasi, nggak tahu anak-anak SD, mau kita jelaskan pun bagaimana ya kan Bapak Ibu. Jadi tapi seiring berjalannya waktu anak-anak paham kenapa saya harus sekolah di sini, atau mungkin mereka menyesali mungkin ya, kenapa saya nggak seperti sama. Nah itu, jadi kita sebagai orang tua juga harus menumbuhkan sikap percaya diri dan menjelaskan apa sih pilihan kita, kenapa kita memilih ini untuk sekolah anak-anak kita. Dan mereka sendiri yang akan membuktikan selama mereka sekolah nantinya. Bagi pemerintah apa? Bagi pemerintah hasil akreditasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu pendidikan nasional. Ini tadi yang saya bahas dengan Pak Ramli tadi. Semoga dapat dipikirkan dengan baik. Baik Bapak Ibu, materi kita selesai sampai hari ini. Ini untuk pertemuan pertama karena pengantar sekolah madrasah. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu, silakan. Saya Bu. Baik, silakan Pak Ramli. Suaranya Pak Ramli nggak kedengaran Pak Ramli? Nggak ada suaranya Pak Ramli. Mungkin speaker Pak Ramli itu ya. Kenapa? Tadi soalnya saya lihat Bapak pakai headset ya. Oke. Ada yang lain Bapak Ibu? Saya Bu. Siapa? Zulfirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Muhammad Junaidi. Kayaknya Pak Muhammad Junaidi baru masuk ya? Agak telat masuk tadi Bu, setengah 3 maksudnya. Ya, silakan. Oke, saya ingin bertanya Bu, apakah sistem penilaian akreditasi sama seluruh wilayah di seluruh Indonesia? Apakah sama sistem penilaiannya? Karena kan perbandingan pendidikan kita dengan pendidikan di Pulau Jawa, kita jauh tertinggal. Banyak diberitakan di media-media bahwa pendidikan kita, khususnya Sumatera, jauh tertinggal dengan Pulau Jawa, termasuk Aceh jauh tertinggal dengan Medan. Jadi dengan sistem penilaian akreditasi dengan semua banyak yang dapat A, dari penilaian A itu 91 sampai 100 itu A. Apakah sama akreditasi nilai A kita, mutu pendidikan kita sama dengan A yang di Jakarta? Baik. Itu yang ingin saya katakan, apakah sama sistem penilaian kita? Iya, seluruh baik. Indonesia. Oke, Terima kasih Pak Junaidi atas pertanyaannya. Jadi
Ini saya kasih bayangan dulu. Yang tadi sebenarnya saya udah jelaskan, tapi mungkin Pak Junaidi baru masuk. Untuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dia punya kriteria untuk perekrutan asesor. Artinya, itu akan dinilai secara nasional. Nah, beda dengan Ban SM. Perekrutan Ban SM itu sesuai dengan provinsi. Jadi untuk Provinsi Aceh, perekrutan asesor juga melihat domisili asesornya. Kalau misalnya Ban PT tidak, orang Aceh bisa saja visit ke Papua. Orang Papua bisa visit ke Jawa. Itu kenapa? Karena dianggap perguruan tinggi harus sama semuanya. Beda dengan Ban SM, melihat wilayahnya, melihat lokasinya, melihat culture-nya. Jadi makanya untuk perekrutan Ban SM juga asesornya juga dilihat dari provinsi domisili asesor tersebut. Itu yang membuat penilaian juga lebih maksimal, Bapak. Mana Pak Junaidinya? Kok nggak ada ya? Oh, udah matikan kamera. Terima kasih, Bu. Baik. Ada lagi Bapak Ibu satu pertanyaan lagi? Dari saya, Bu. Silakan, siapa ya? Silakan siapa? Zulfirman, Bu. Oh, Pak Zulfirman. Pak, dihidupin dong kameranya. Oh ya, Bu. Oke, selamat. Baik. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Zulfirman. Tadi Ibu kan Ini udah dengar apa? Pak Zulfirman dulu, Pak Ramli ya. Oke, silakan Pak Zulfirman. Jadi Ibu mengatakan tadi bahwa akreditasi itu lembaga yang mendapat akreditasi baik itu belum tentu kualitasnya belum jaminan bahwa kualitas itu seperti nilai akreditasinya. Tapi akreditasi itu diharapkan nilainya mutu pendidikan di lembaga itu menjadi baik. Ini penjelasannya gimana tuh, Bu? Baik. Jadi gini Pak, ini sama dengan filosofi filosofi mendapatkan pasangan hidup. Nah, jadi untuk mencarinya insya Allah bisa, tapi untuk mempertahankannya sulit. Nah, begitu juga dengan akreditasi. Filosofinya apa? Untuk mencari nilai A itu bisa, mudah. Mau kita membohongi laporan, mau kita adakan laporan itu bisa dalam waktu misalnya dikasih 1 bulan, itu bisa Bapak Ibu. Tetapi apakah dengan itu kita menjamin kualitas mutunya juga bagus? Belum tentu. Makanya ada beberapa yang akreditasi benar-benar dapat A, itu benar-benar. Nah, kalimat benar-benarnya itu benar-benar dapat A, karena dia sudah berjuang di 5 tahun sebelumnya. Dan mereka menuai hasilnya dengan benar-benar menampakkan mutu pendidikan mereka. Tetapi yang dalam waktu 30 hari tiba-tiba dapat A juga benar. Nggak benar-benar, tapi benar. Nilainya A, tapi kualitasnya kita belum tahu apakah bisa dapat A atau tidak. Begitu Pak Zulfirman. Penilaian saya. Oke, baik Bapak Ibu, saya mohon maaf ini materinya udah selesai, tapi saya memang lagi ada kegiatan, mohon maaf sekali harus saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan ya Bapak Ibu. Baik, kurang lebih saya mohon maaf dalam perkuliahan ini jika ada kesalahan atau kekurangan penyampaiannya. Kita akhiri dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.